saya mengganggu kalian. Tapi saya punya solusi buat masalah kalian. Kok kau bisa tahu yang kami omongin? Apa ini jadi masalah, Mas? Yang jadi masalah adalah situasi yang rumit ini. Dan kita harus cari jalan keluarnya, ya kan? Maaf mengganggu kalian. Saya kemarin cuma mau makan. Oh, Philip, ini tidak seperti yang kamu pikir. Sonia sedang depresi dan saya nggak mikir apa-apa kok. Saya senang melihat Sonia udah ada orang yang dijadikan sandaran. Mama benar. Mama udah gak sayang Nanda lagi. Nanda. Mama udah gak butuhin Nanda. Mama jangan. Nanda, tunggu Nanda. Biarkan dia pergi. Tapi Pak, Nanda... Sonia, Papa sudah mendengar dan melihat semuanya. Apa yang sudah terjadi, itu demi untuk kebaikan kalian semua. Kenapa Papa bilang begitu? Tidak ada gunanya lagi. Kamu melanjutkan hubungan yang tidak ada masa depannya. Kalau kamu semakin dekat dengan dia, semakin sakit rasanya nanti kalau kamu akhirnya harus berpisah. Suatu hari nanti, kamu pasti berpisah dengan dia. Kalau memang jalan sudah begini, ya jadilah begini. Maafin Tuti ya. Gak seharusnya Tuti masuk sambil berteriak Mama. Gak apa-apa sayang. Ini bukan salah kamu kok. Bukan salah Tuti. Nanda, ternyata apa yang saya harapkan supaya Nanda menjadi senang malah membuat dia menjadi sedih. Kasihan Nanda. Nanda, kenapa kamu meninggalkan rumah mama kamu dengan cara seperti ini? Papa benar. Mama udah gak pedulikan Nanda dan Papa lagi. Mama udah punya orang lain dalam kehidupannya. Nanda sadar. Mama Sonia bukan Mama Nanda. Nanda, hentikan. Kamu jangan bicara seperti ini. Kamu kan belum tahu. Nanda, tadi lihat sendiri. Bu Pri pernah bilang kan, kita jangan percaya sebelum kita lihat sendiri. Dan Nanda lihat anak perempuan itu. Dia memanggil Mama Sonia, Mama. Dan baju yang dipakai anak itu, baju yang dipakai Nanda saat pentas. Nanda, apa kamu tidak ingin mencari tahu siapa anak perempuan itu? Dan mama kamu juga kan? Itu tidak perlu. Nanda udah lama jauh dari Mama. Dan Nanda tinggal sama Tante Sherly. Apakah Nanda pernah manggil Tante Sherly Mama? Enggak kan? Dan Nanda nggak akan biarin seorang pun merebut posisi Mama di hati Nanda. Terus kenapa Papa biarin seseorang merebut posisi Nanda? Kamu, tangan kamu harusnya lebih cepat. Begini cara kerja kamu, ha? Kerja pakai ngelamun segala lagi. Apa ini? Apa-apaan ini? Ananda? Saya minta maaf, Pak. Maaf. Selendang ini sekarang sudah nggak laku. Nggak ada yang mau beli. Gaji kamu saya potong. Saya buang ini. Maaf, Pak. Tolong jangan dibuang. Biar saya simpan. Apa? Daripada kamu mikirin barang ini,
Lebih baik kamu mikirin cara kerja kamu supaya becus. Kalau nggak becus, saya keluarin kamu dari sini. Paham kamu? Sore, Papa. Sore, Day. Pak, ada yang pengen Angga omongin sama Papa. Kabar, Om? Baik. Silakan duduk, Kang. Duduk sini dong, sayang. Ada masalah apa, Nanda? Apa ada masalah dengan kafe kamu? Ini bukan masalah kafe, Om. Tapi ini masalah Alisa. Alisa? Memangnya ada apa dengan Alisa? Begini, Om. Saya pikir Alisa sudah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya, Om. Setelah saya menjalani hidup sama-sama dan juga segala siksaan sama-sama, saya semakin menyadari kalau kami bisa saling mendukung untuk menjalani sisa hidup kami, Om. Saya ingin menikahi Alisa, Om. Saya berharap Om merestuinya, Om. Angga sudah mendapatkan restu dari kami. Meskipun kami telah kehilangan rumah dan segalanya, tapi kami masih bersyukur karena Tuhan masih memberikan calon menantu kepada kami seperti Naangga. Dan Om yakin Naangga pasti dan bisa menjaga Alisa sepenuhnya. Tapi Naangga sekarang sudah melihat keadaan kami yang sebenarnya. Jadi untuk merayakan pesta pernikahan kalian, Om rasa... Om, saya akan melakukan apa saja demi Alisa sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Mungkin Allah akan mengambil sebagian harta berharga bagi Om. Tapi bagi saya, Allah telah menyatukan keluarga Om. Dan Allah juga mengembalikan kafe saya. Dan atas rasa syukur kita kepada Allah, saya pikir kita patut merayakannya, Om. Merayakan? Iya. Saya akan bikin syukuran untuk merayakan atas berterima kasihnya kepada Mas Rian, Mbak Sonia, Pak Philips yang telah membantu mengembalikan kafe saya. Dan sekarang, ya sekalian kita akan mengundang Pak Philip. Baiklah, kalau itu memang keinginan kalian, Papa menyetujuinya. Nanda, mau bicara sama kamu boleh ya sayangnya? Mama cuma mau bilang, kamu jangan salah mengerti mengenai Tuti. Oh, jadi namanya Tuti? Mah, kalau Mama datang ke sini karena kasihan sama Nanda, itu nggak perlu. Karena Tante Sherly nggak sayang sama Nanda. Ini lihat, Tante Sherly yang nyiapin buat Nanda. Ini lihat, Tante Sherly yang bikinin buat Nanda. Jadi Mama nggak usah khawatir. Nanda seneng kok di rumah. Mama ngerti sayang. Kalau memang Nanda bahagia, Mama juga bahagia. Oh ya, Mama ada sesuatu untuk kamu. Nih. Apa ini? Ini Mama yang buat sendiri. Mama yang jahit. Ini juga Mama yang bordir. Bagus kan? Nanda nggak mau pakai ini. Tante Sherly baru beliin kayak gini juga sama. Tapi bahannya agak halus. Ya Mama ngerti sayang.
Memang seharusnya Mama jahit dan bordir ini di bahan yang halus, bahan sutra. Jika Mama mampu. Tapi kenapa? Oh, jadi bahan sutranya Mama udah kasih karena kesayangan Mama. Tuti, Nanda. Anakku sayang. Kamu dengerin Mama baik-baik ya. Kalau benar Tante Shirley sudah berubah, perhatian sama Nanda, sayang sama Nanda, Mama bahagia sayang. Mama juga ikut senang. Tapi kalau Nanda bilang Mama sudah berubah, itu sama sekali nggak benar. Mama selalu sayang sama Nanda. Mama selalu ingin selalu dekat sama Nanda. Nanda lihat Mama. Kapanpun Nanda membutuhkan Mama, Mama akan selalu ada untuk Nanda. Mama tetap sebagai Mama kau. Nanda baik-baik ya sayangnya. Mama sayang. Kain itu sudah terbang jauh, Nanda. Tapi bukankah kamu masih punya selendang sutra dari Tante Shirley? Bu Pri benar. Kalau Mama tidak memerlukan Nanda, Nanda juga tidak memerlukan Mama. Angga, kabar? Silakan duduk. Ada perlu apa ini? Ini Mas, saya mau bikin pesta syukuran kecil-kecilan atas terima kasih saya kepada beberapa belah pihak, termasuk Mas Philip yang telah membantu saya mengembalikan kafe saya, Mas. Nggak ada yang perlu diterima kasih kan, apalagi saya. Nah, itu hanya untuk perusahaan kok. Ya, biar bagaimanapun kan saya harus berterima kasih, Mas. Oh ya Mas, tolong luangin waktu untuk datang hari Sabtu di pernikahan saya dengan Alisa. Alisa adiknya Sonia? Ya, adiknya Sonia. Waduh, selamat ya. Saya berharap banget kalau Mas bisa datang di hari Sabtu nanti, Mas. Saya akan coba, kalau saya nggak sibuk Sabtu besok. Kalau gitu saya langsung pamit aja, Mas. Terima kasih banyak. Aku buka ya Samnya, please. Aku udah nggak sabar. Aku ingin tahu apa isi di dalamnya nih. Ya sudah, buka aja. Apa isinya? Please Sam, jangan berisik dong. Aku kan lagi coba cari kamu. Yang mana ya di sini? Mana Samnya Peggy? Sam. Mana Sam aku? Mana Samnya Peggy? Mana? Ah. Nah, ini kamu Sam. Ini dia kamu. Peggy, iya, itu memang foto saya. Ini kan Sam, ini kan. Aduh. Itu kan Sonia. Aneh sekali ya. Pantes, Peg. Waktu pertama kali saya ketemu, saya merasa saya pernah ketemu Sonia di mana gitu.
berarti foto ini sudah menjelaskan semuanya nih. Tapi aneh ya, Sam. Kok Sonia berdiri tepat di sebelah kamu? Ya, kamu tahu dong kalau mahasiswa lagi pada kumpul, kan nggak jelas dari fakultas mana, Pek. Kalian berada di fakultas yang sama. Dan tahun yang sama pula. Bagi aku sih aneh, Sam, kalau kalian nggak pernah saling kenal. Itu yang saya mau jelasin sama kamu, Pek. Kalau seandainya Sonia dari fakultas kedokteran, berarti sekarang dia udah jadi dokter dong. Mungkin dia dari fakultas lain, fakultas sastra, hukum, atau arsitek gitu. Dan kami nggak pernah bergabung sama fakultas lain. Ayo sekarang kita pulang, Sam. Kita pulang sekarang. Oke. Saya sudah yakin Om pasti datang dalam kesempatan ini untuk menyaksikan momen yang pas kemenangan buat saya. Itu pasti. Om pasti datang ke tempat kamu. Karena Om merasakan sesuatu. Ada kemenangan di diri kamu. Saya sangat senang mendengarnya, Om. Dan saya berharap kita bisa merayakannya sama-sama. Iya. Oh iya, maaf Angga. Om belum memberi kamu selamat atas kemenangan kamu. Selamat. Angga, Om punya kado untuk kamu. Tapi Om ingin memberikan setelah pesta nanti. Kamu gak keberatan? Sama sekali saya nggak keberatan, Om. Karena saya sudah belajar menyiapkan diri untuk apapun yang datang dari Om sewaktu-waktu. Oke, Om pasti datang ke pesta kamu bersama Sarah. Oke, kalau gitu saya permisi, Om. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu ya Pak Indra. Bye. Wow. Kakakku Shirley yang cantik. Kenapa kamu mengharapkan kesuksesan orang lain? Tapi kamu tidak menyisakan sedikit pun pikiran untuk adikmu yang malang ini. Ngapain kamu ke rumah saya? Ngapain kamu kesini, Dodi? Pertanyaan macam apa itu? Kamu lupa. Kemana perginya kamu kalau dalam situasi yang sulit, kalau bukan ke orangmu sendiri? Kemana? Dodi, kamu baru aja ngambil kalung pernikahan saya beberapa hari yang lalu. Sekarang, saya nggak punya apa-apa lagi buat kamu, Dodi. Jangan bilang begitu, Shirley. Itu sangat menyakitkan. Kamu tahu kan, kalau aku sudah sakit hati, lidah ini sudah dikontrol. Nggak pernah tahu apa saja yang dikeluarkan dan di depan siapa saja. Nggak pernah tahu. Apapun yang kamu katakan sama Philip, saya benar-benar nggak peduli. Benar. Ayolah Shirley, kamu jangan mengetes aku. Kalau bukan untuk diri kamu, setidaknya kamu pikirkan tentang anak itu yang ada di perut kamu. Dodi, gimana kamu bisa tahu kalau saya lagi? Shirley, jangan pernah meremehkan aku. Aku jadi benar-benar sedih. Dan sekarang, mari kita bicara tentang bisnis. Kalau kamu tidak memenuhi keinginanku, maka aku akan... Jangan, tolong jangan nungguin adik saya. Kalau bukan anak itu, bagaimana kalau... Jangan, Dodi, jangan. Saya mau jangan lepaskan dia, Dodi. Jangan. Saya akan berusaha berikan apapun buat kamu, Dodi. Jangan.
cincin ini, tapi jangan sakiti kami berdua. Sekarang, pergi dari rumah saya. Keluar kamu. Iya, saya akan pergi. Tapi saya akan kembali lagi. Si Dodi itu udah lama mau menyerang Tante Shirley, Nanda. Dikira Tante Shirley itu udah kaya kalau deket papa kamu. Kenapa Tante nggak bilang papa aja? Oh, enggak sayang, enggak, jangan. Tante Shirley nggak bisa lakuin itu, Nanda. Papa kamu akan lapor polisi, sayang. Dan ini sangat berbahaya sekali buat Om Dodi kalau Tante akan lapor polisi. Dan Tante takut Om Dodi akan menyerang untuk balas dendam, sayang. Terus apa solusinya? Nanda, Tuhan sedang menghukum Tante Shirley, Nanda. Karena Tante Shirley sudah memperlakukan kamu secara nggak baik, sayang. Tante mohon, maafin Tante Shirley, Nanda. Maafin Tante Shirley, Nanda. Tante jangan nangis. Maafin Tante Shirley ya, Nanda. Maafin ya, Nanda. Ini baru anak Tante Shirley. Nanda sekarang ganti baju ya, sayang. Tante Shirley udah bikinin masakan kesukaan Nanda. Sama seperti masakan Mama Sonia. Nanda nggak mau, sayang. Nanda kan belum coba. Nanda yakin masakan yang Tante Shirley buat rasanya sama persis sama bikin Mama Sonia. Makanya Nanda nggak mau. Karena Nanda nggak mau nginget Mama Sonia. Nanda nggak mau semuanya bisa ngingetin Nanda sama Mama Sonia. Nanda nggak mau. Wow, ada kejadian yang menarik. Benteng pertahanan kamu sudah runtuh, Sonia. Salah paham? Enggak, Sam. Kamu nggak salah paham. Aku yang selama ini salah paham. Sampai kemarin. Seharusnya aku tahu dari awal. Semenjak ketemu sama kamu di ulang tahunnya Sonia. Kamu nggak akan bereaksi seperti ini kalau kamu tidak peduli pada Sonia. Dan saya senang mendengar kamu marah seperti itu. Berarti kamu masih peduli sama dia. Kalau kamu udah selesai dengan apa yang harus kamu bicarakan, saya pikir ini waktu untuk kamu untuk keluar. Oke. Philip, saya tidak akan datang dan mengganggu kamu lagi. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan sama kamu, dan mungkin Sonia tidak senang mendengar pembicaraan ini. Kalau saya dan Sonia punya hubungan dekat, buat apa Sonia harus bekerja di pabrik garment dan menjadi buruh jahit? Dan dia harus bekerja keras selama 14 jam untuk menghidupi keluarganya. Apa? Tolong kamu pikirkan baik-baik. Ini alamat tempat Sonia bekerja. Permisi. Nangga. Om harap kamu mau mengerti dengan keadaan Tante saat ini. Tapi dengan menemui dia sebagai mama dari Alisa, itu sudah mendapatkan restu dari dia. Saya ngerti kok, Om. Terima kasih kamu mengerti.
Meja. Apa kabarnya? Oh iya, ini aku bawa anaknya temanku. Yang laki namanya Angga, dan yang perempuan ini tunangannya. Mereka sebentar lagi mau menikah loh. Saya selalu semangat sekali kalau ada pasangan yang mau menikah. Ini anak saya Alisa. Nanti kalau dia dewasa, saya punya hayalan dia akan menikah. Gak selalu di gedung, tapi di taman, pesta taman. Undangnya 300 orang juga. Cukup, ya? Iya. Tapi yang paling penting sekali, dia mesti kelihatan cantik sekali. Dia harus jadi dewi, seperti bidadari cantiknya. Dia harus memakai kebaya yang putih, yang sengaja dijahit khusus untuk bidadari saya. Kenapa? Kok nangis? Dia mungkin nangis karena mendengar rencana hebat seorang ibu terhadap putrinya. Dan dia juga berharap memiliki seorang ibu yang bisa mengatur pernikahannya, seperti yang Tante bilang tadi. Maaf ya, kalau kamu tersinggung. Emangnya mama kamu kemana? Ya udah, kalau gitu kamu anggap tante orang tua kamu ya. Nanti tante yang mestain kamu. Kamu mau apa enggak? Nanda, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu tidak ingin memberi kesempatan pada mama kamu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya udah jelas. Mama lebih senang hidup sama Tuti dalam kehidupannya. Dan Nanda udah senang dalam kehidupan Nanda. Kalau dia nggak butuh Nanda, Nanda juga nggak butuh dia. Nanda, sejak kapan kamu memikirkan diri kamu sendiri, sayang? Apa kamu tidak tahu bagaimana kehidupan mama kamu sekarang? Dan apa yang dia lakukan sekarang ini? Aku tahu apa yang Mama lakukan sekarang. Mama sedang membuat masakan kesukaan Tuti, iya kan? Sepertinya tidak mungkin saya bisa menjelaskan hanya dengan kata-kata. Mungkin saya harus bisa menunjukkannya dengan pandangan mata saya. Maksud Mbak Pri apa? Duduk di sini, Nanda. Nanda, lihat dinding itu. Tempat apa itu? Mama kamu sekarang ada di sini. Ayo kerja, jangan malas. Mama. Ayo semuanya boleh berhenti bekerja. Kecuali kamu. Kamu harus mengganti waktu yang udah kamu pakai untuk kepentingan pribadi kamu tadi. Ayo semuanya, silakan ngantri gaji. Pak, uangnya kurang 5 juta rupiah, Pak. Apa? Mana mungkin?
Tadi pagi masih bener kok. Dan uangnya selalu ada di sini. Kalau begitu, pasti ada yang mencurinya, Pak. Wah, gawat ini. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pasti ada pelakunya. Ayo ngaku. Siapa yang udah mencurinya, ha? Poppy, kamu pasti malingnya, ha? Saya, Pak. Enggak kok. Bapak boleh periksa tas saya. Sejak pagi saya nggak keluar lokasi ini kok. Elis, ayo ngaku kamu, ha? Bener kok, Pak. Saya juga nggak keluar dari tadi kok, Pak. Kamu pasti pelakunya. Ayo ngaku. Di mana kamu simpan uang itu, ha? Saya, Pak. Jangan bertingkah kamu. Sekarang saya tahu. Kenapa kamu tidak protes waktu saya potong gaji kamu tadi pagi? Kamu pasti sudah merencanakan semua ini. Iya kan? Saya juga pernah lihat dia pegang HP, Pak. Pengen tahu juga dari mana dia punya uang untuk beli HP. Pasti dia memang maling. Makanya dia lembur terus. Saat itu dia ngelakuin. Waktu kita semua udah nggak ada. Alah, ngaku kamu. Kamu pasti pencurinya. Saya benar-benar nggak mencurinya, Pak. Saya nggak tahu uang itu di mana. Poppy, Elis, kamu pegang dia. Yang lainnya periksa barang-barang dia. Jangan. Saya benar-benar nggak mencurinya, Pak. Saya nggak tahu uangnya di mana. Pak, jangan, Pak. Tolong. Kekuatanku hilang. Kekuatanku. Kenapa kamu intekan? Nanda, kekuatan Ibu Peri hilang. Kekuatan Ibu Peri hilang? Atau Ibu Peri nggak mau kasih lihat yang sesungguhnya sama Nanda? Nanda, Ibu Peri ingin menunjukkan sesungguhnya sama Nanda. Nanda percayakan sama Ibu Peri. Nanda nggak perlu lihat apa-apa lagi. Bu Peri nggak bisa bohongin Nanda. Maksud Nanda? Bu Peri bohong. Bu Peri nggak bisa bohongin Nanda. Mama memang mencuri kan? Iya kan? Maksud kamu Nanda? Nanda! Pak Philips. Pak Philips ya? Pak Ahmad. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Kamu bisa ketemu di sini? Iya, saya memang sering kemari. Karena ini kan workshop saya. Gimana dengan Pak Philip? Kok tumben ada di sini? Ya, saya lagi sedang mencari seseorang. Mencari orang di sini. Ayo. Ayo ngaku. Di mana kamu simpan uang itu? Atau saya jebloskan kamu ke dalam penjara, ha? Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Bapak, begini Pak. Ada maling ketangkap basah, Pak. Malingnya perempuan ini, Pak. Dia udah mencuri uang perusahaan 5 juta, Pak. Ada apa sih ini? Apa yang terjadi ya? Saya benar-benar nggak tahu Pak masalah uang itu, Pak. Ah, bohong kamu. Dia nggak berbohong. Pak Philips kenal sama dia? Iya, saya kenal. Sangat kenal. Dan dia nggak mungkin mencuri. Bapak nggak kenal mereka, Pak. Mereka itu orang-orang kalangan bawah, kalangan melarat, Pak. Begitu mereka melihat uang, mereka langsung tergiur, Pak. Apa Anda bisa berhenti mencurigai dia? Saya kenal dia. Dan dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dari mana Bapak begitu yakin? Apa dia pernah bekerja sama Bapak? Atau dia jadi pembantu Bapak? Dia bukan karyawan atau pembantu saya. Ngerti kamu? Tunggu Pak Philips. Tadi Anda ke sini untuk menemui seseorang. Apa dia orangnya? Ya, saya kenal dia. Dia istriku. Oke, baik-baik. Semua tenang ya. Kalian semua kembali ke tempat kerja masing-masing ya. Dan kamu hitung kembali uangnya. Dicek yang cermat, ya? Iya, Pak. Pak Philips, maaf atas kejadian ini. Ya. Ayo, bubar, kerja lagi. Apa artinya semua ini? Kenapa kamu kerja tempat seperti ini sih? Kamu tuh seperti... Saya minta maaf, Pak. Saya sudah membuat Mas malu, tapi saya nggak ada maksud. Ayo, Sonia. Kamu ngerti aku kenapa aku nanya begini? Kamu nggak menganggap diri kamu melarat, kan? Papa ngasih uang kamu banyak banget. Tapi kenapa? Tahu.
Saya tahu semua. Dan saya tahu kenapa Papa memberikan urusan itu kepada saya supaya Mas meninggalkan Shirley. Tapi yang kenyataannya enggak, Mas. Sonia, tolong jangan campur adukan masalah yang nggak perlu bicara. Oke? Saya tidak campur adukan masalah, Mas. Tapi saya bisa ngeliat sendiri apa perbedaan kita selama ini. Di depan orang aja saya sudah membuat Mas malu. Itu membuat saya nggak enak. Apalagi sekarang kekaitan kita antar warisan. Buat apa, Mas? Sonia, ini bukan kamu yang ngomong. Ini ego kamu yang ngomong. Apa kamu pikir aku akan luka melihat kamu menderita seperti itu? Mas, saya minta tolong sama Mas. Jangan kasihan sama saya. Saya tidak perlu dikasihani, Mas. Dan saya tidak butuh harta Mas. Juga Mas. Oh iya, aku lupa. Kan udah ada dokter Sam yang menjaga kamu kan? Terserah Mas mau bilang. Mas selalu mengungkit-ungkit masalah Sam. Kalau hal itu membuat Mas senang, Mas puas, silakan. Gimana, Mas? Kamu udah putusin itu nanti malam? Nggak ada yang harus diputuskan. Aku nggak datang. Nadanya nggak ikut. Saya rasa kamu itu harus datang. Apa? Mas, coba kamu lihat dari sudut pandang Angga. Ini kan pesta syukuran. Angga mau mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantunya mengembalikan kafenya. Siapa orang yang membantunya? Kamu kan? Artinya ini suatu kehormatan buat Angga. Kalau kamu nggak datang, pestanya itu nggak ada artinya. Kamu betul juga sih. Ya udah aku datang. Tapi kamu juga harus menemani aku dan Anda. Loh, ngapain saya datang? Lagi pula kan ada Sonia. Kalau saya nggak harus peduli dengan kehadiran Sonia, kamu juga nggak harus peduli. Saya harap kalian semua sudah siap waktu sore nanti. Ya. Oh iya, aku mau kamu pakai kalung keluarga ya. Tapi kalung itu lagi dibersihin, Mas. Ya udah ambil kalung itu dan pakai buat nanti, ya? Mas, kalung itu sangat berharga sekali. Itu cuma dipakai buat anak menantu keluarga Philip, kan? Makanya aku mau kamu pakainya. Ya? Ya. Duluan ya. Ada apa sih, Tante? Nggak apa-apa kok. Kok kamu nggak pergi? Nggak main ke kamar, sayang? Halo, Dok. Sonia datang sama siapa ya? Shirley. Dodi, kamu tuh lama banget sih. Saya udah 2 jam nunggu sini. Perlu waktu yang lama untuk mencari perhiasannya. Sekarang mana perhiasannya? Mana? Ini. Tunggu. Apa kamu bawa apa yang aku minta? Apa ini? Dengar, Dodi. Kamu nggak usah banyak ngomong ya. Kalau nggak karena kalung itu, kamu nggak akan dapat duit sebanyak itu. Oke. Hari ini aku kasih diskon khusus buat kamu. Tapi lain kali, nggak ada cerita.
Lain kali, kamu berdoa aja. Cocok gak buat Alisa? Kan huruf A, Alisa. Oke, bagus. Bagus kan? Ini aja. Ya udah, yang ini aja, Mbak. Boleh pinjam pulpen nggak? Kasih. Tolong dikirim ke sini ya, Mbak ya. Kenapa nggak sekarang aja, nggak? Saya mau bikin surprise untuk Alisa nanti di pesta. Di sini ya, Mbak ya. Oh iya, Bun. Beruntung sekali ya, Alisa, mendapatkan calon suami yang begitu mencintai dia. Bisa aja, Mbak. Dibungkus yang rapi ya, Mbak? Iya, pasti. Sebagai bagian ini. Sebentar ya. Terima kasih. Selamat siang. Bisa saya bantu? Sebenarnya saya kesini mau bersihin beberapa perhiasan saya, Mbak. Oh, tentu. Daftarnya? Oke. Mbak, saya mau kotak perhiasan yang bentuknya bulat, ada nggak? Oh, sebentar ya. Halo, Mas Philip. Terima kasih banyak udah luangin waktu untuk datang. Halo. Ya, silakan. Yuk. Nanda, Nanda kesana sebentar ya. Nanti Nanda balik lagi. Oke, hati-hati Nanda. Maafin aku ya. Aku nggak bermaksud untuk ngikutin kamu. Aku memanggil mamamu dengan mama karena aku mendapatkan cinta dan kasih sayang darinya. Jadi, aku merasa senang bisa memanggil mama. Aku nggak ada apa-apanya buat ngelawan kamu sama Mama Sonia. Kamu nggak usah merasa bersalah atas apapun. Lagian, kamu nggak merampas mamaku. Mama Sonia bukan ibu kandungku. Tapi, dia memberikan kasih sayangnya lebih dari ibu kandung. Sekarang giliran kamu untuk mendapat kasih sayangnya. Aku juga punya peri. Kalau kamu mau, kau bisa mengambilnya.